wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Salsabila Trineka Wardani dari kelas 12H. Saya membuat video ini sebagai tugas remedi mata pelajaran SKI. Yang akan saya bahas hari ini adalah maksudnya Islam di Indonesia beserta teorinya. Nah, saya pribadi kurang memahami tentang bab ini dikarenakan beberapa teori itu memiliki persamaan dari abad dan penemuannya. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi yang ada di PPT ini. Nah, masuknya Islam ke Indonesia. Masuknya Islam ke Indonesia sendiri itu tanpa paksaan. Jadi Islam masuknya ke Indonesia itu tanpa ada paksaan. Nah, berarti Islam itu dengan cara damai dan tidak berperang serta tidak menimbulkan kayak pemberontakan seperti itu. Jadi Islam masuk ke Indonesia dengan cara perkawinan, perdagangan, dan dakwah. Dan Islam masuk ke Indonesia sendiri itu tidak secepat itu. Maksudnya prosesnya itu cukup lama dari sekitar abad ke-7 hingga abad ke-16 tuh. Dan kenapa Islam dapat masuk dengan cepat di Indonesia? Nah, seperti yang di slide pertama, Islam itu masuk ke Indonesia melewati jalur yang tidak melewati peperangan seperti itu. Jadi, Islam itu masuk dengan damai, seperti lewat perdagangan itu tadi. Seperti yang di slide pertama intinya ya. Terus Islam itu merangkul semua, jadi tidak ada kayak kasta-kasta itu, jadi semua sama rata di mata Tuhan. Terus Islam itu juga fleksibel, jadi bisa disesuaikan sama apa ya, sama kayak kan zaman itu berubah. Nah, Islam itu bisa disamakan sama zaman, jadi jangan bilang Islam itu tertinggal ya. Terus cara Islam menyebar ya hampir sama seperti slide-slide sebelumnya. Bentar, azan. A few moments later. Sampai mana tadi ya? Ya kan seperti yang di slide awal, Islam masuk ke Indonesia itu melalui jalur perdagangan, terus pernikahan, lewat sekolah, dan politik. Nah, contohnya kalau lewat perdagangan kan dulu itu ada teori Arab, Cina, Persia itu singgah di pelabuhan Indonesia itu lama banget. Terus mereka itu sambil menunggu angin untuk kembali ke asalnya. Yang kedua itu lewat pernikahan. Seperti kayak pedagang-pedagang yang sudah ya cukup kaya lah ya istilahnya. Mereka itu menikahi warga lokal dan ini akan menjadi cikal bakal komunitas Islam. Terus yang ke Huh? 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 oh selanjutnya mengobrol lewat dakwah. Nah, para guru atau ulama seperti Wali Songo itu mengajarkan Islam lewat dakwah, ya mengajarkan Islam lewat dakwah. Terus lewat sekolah seperti pesantren. Nah, sistem asrama pendidikan yang terstruktur untuk mencetak guru-guru agama baru lewat seni. Nah, lewat seni itu seperti media populer, lewat seni berarti lewat media populer seperti wayang,
ukiran, lagu atau syair dipakai untuk menyisipkan ajaran Islam. Nah, yang terakhir lewat politik. Nah, raja atau sultan yang memeluk Islam otomatis pengikutnya juga ikut menjadi muslim. Nah, yang selanjutnya teori 1, 2, 3, dan 4 siapa yang bawa? Nah, ada batu dugaan asal Islam teori. 1. Teori Gujarat. 2. Teori Mekah. 3. Teori Persia. 4. Teori Cina. Nah, dugaan Islam masuk pada tahun 1200-an dibawa pedagang dari Gujarat, India. Buktinya batu nisan Raden pertama Samudra Pasai, yaitu Malik al-Saleh pada tahun 1297. Gayanya mirip dengan nisan Gujarat. 2. Teori Mekah. Adanya dugaan Islam masuk lebih awal, yaitu tahun 600-an, langsung dari Arab atau Makkah Madinah. Buktinya, catatan kuno Cina menyebut bahwa sudah ada permukiman Arab di pantai Sumatera sejak abad ke-7. Mazhab atau aliran hukum Islam di sini dan Arab sama-sama Syafi'i. Teori Persia. Teori Persia itu juga masuk ke Indonesia itu sekitaran tahun 1200-an dari Persia Iran. Nah, buktinya adanya ritual lokal yang mirip dengan budaya Persia seperti perayaan Tabot atau Tabot di Bengkulu, Sumatera Barat. Teori Cina. Duganya Islam masuk pada tahun 1400-an oleh komunitas Cina. Buktinya, pengaruh Laksamana Cheng Ho, seorang muslim. Arsitektur masjid-masjid tua di Jawa seperti Masjid Demak punya unsur desain Tiongkok. Kesimpulannya, ada banyak teori karena Islam masuk melalui banyak pintu sekaligus, bukan hanya satu, tapi Arab, India, Persia, dan Cina berkontribusi pada waktu yang berbeda. Perubahan besar yang terjadi akibat Islam yaitu 1. Politik Hindu-Buddha diganti dengan Kesultanan Islam. Nah, contohnya itu seperti lahirnya Kesultanan Aceh dan Demak. Terus 2. Sosial. Masyarakat lebih setara dan kasta hilang. Nah, contohnya norma menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, di masyarakat itu tidak ada perbedaan karena kasta. Pendidikan. Lahirnya pusat ilmu agama seperti pesantren, surau, dan daya menjadi lembaga pendidikan penting. Budaya. Seni ukir dan arsitektur bercampur dengan ajaran baru. Contoh, masjid atau tumpang seni kaligrafi menjadi dekorasi utama. Nah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak salahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.